pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa bangun kembali dari tidur kita dan kita boleh memulai hari kita dengan bersaat teduh. Mari kita semua menyiapkan hati kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi satu lagu pujian yang menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kami berterima kasih karena hari ini ada semua karena Tuhan. Kami percaya kami boleh bangun dari tidur kami semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami rindu untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan yang adalah kekuatan, yang adalah penolong kami, penuntun kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari di dalam dunia yang jahat ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan kita. Kita siapkan Alkitab kita. Dan mari kita membuka dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita sama-sama akan membacakannya nanti. Dan itu semuanya di rumah, harap Alkitabnya boleh dibuka. Dan kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan bagi kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mengasihi mereka yang tidak pantas dikasihi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada saja orang yang menolak kita. Ketika kita sudah berusaha untuk menunjukkan kasih kepada mereka dengan tulus, tapi kita mungkin seringkali juga kadang ditolak. Dan ketika kita ditolak itu, rasanya biasanya sakit. Lalu rasa sakit itu akan membuat kita menjadi jengkel, marah, atau bahkan sedih. Dan kita mungkin akan bisa berkata, masa bodoh dengan mereka. Yang penting, saya sudah berusaha untuk mengasihi mereka. Biarlah mereka mau jadi apa. Dan mungkin kalau ekstrimnya, kita akan berpikir bahwa biarlah kalau perlu kita balas mereka. Bukankah mereka layak untuk mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka sudah lakukan terhadap kita? Nah, ini adalah salah satu hal yang paling sering kita dapati ketika kita sudah berusaha mengasihi orang, namun kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal, yang baik. Dan akhirnya kita lebih suka untuk membalaskan rasa sakit hati kita kepada mereka. Nah, dalam sebuah film yang berjudul Fireproof, ada seorang tokoh utama prianya yang bernama Caleb. Waktu itu dalam sebuah adegan ketika dia sedang berjalan-jalan dengan ayahnya di sebuah taman,
ketika mereka memperbincangkan karena istrinya sedang menolak dia dan tidak ingin lagi bersama dia dan ingin mengajukan perceraian. Sedangkan Kaleb sedang berusaha untuk boleh mempertahankan rumah tangganya. Dia bertanya kepada ayahnya seperti ini, "Ayah, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang terus menolak kita?" Nah, ketika Kaleb bertanya seperti itu kepada ayahnya, ternyata mereka sedang berjalan dan berhenti di satu tempat di mana ada sebuah salib besar di tempat itu. Nah, ketika itu ayahnya tidak menjawab Kaleb. Dia hanya berdiri di samping Kaleb dan menunjukkan salib itu kepada Kaleb. Kaleb yang melihat salib itu pun akhirnya menyadari. Dan ketika dia melihat salib itu, dia langsung merasa tertegur dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia mengikuti iman ayahnya. Dari salib dia menyadari bahwa ada Tuhan yang sungguh-sungguh tetap mau menerima orang walaupun orang itu seringkali menolak Tuhan. Nah, dari bacaan firman Tuhan kita juga hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus ketika dia sudah dekat disalibkan dan ketika dia sedang makan bersama dengan murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, dia tahu bahwa dia akan segera ditangkap. Dia akan segera disalibkan. Bahkan dia tahu ada murid-muridnya yang akan menyerahkan dia, yaitu Yudas. Ada juga muridnya yang akan menyangkal dia, yaitu Petrus. Tetapi walaupun Yesus sudah tahu seperti itu, dia tetap memberikan perintah yang kita sudah baca dalam bagian firman Tuhan tadi, yaitu dia memberikan perintah seperti ini. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, ketika kita melihat kenyataan ini, apakah kita merasa pantas untuk dikasihi oleh Yesus? Kadang-kadang kita sendiri sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi oleh Yesus, karena kita juga seringkali menolak Yesus seperti para muridnya. Kita juga seringkali menyakiti hati Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menyakiti hati Tuhan Yesus, apakah kita pantas untuk mengatakan kepada orang-orang yang juga menyakiti kita bahwa mereka tidak pantas untuk dikasihi? Apakah mereka juga tidak pantas untuk menerima pengampunan daripada kita? Nah, ketika kita mengalami hal ini, mari coba kita renungkan dan kita melihat kembali kepada Yesus dan salibnya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, mari kita coba ingat kembali apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk kita. Karena dosa-dosa kita yang seringkali menyakitinya, Yesus mati untuk kita. Karena itu, marilah kita merenungkan hal ini, dan ketika ada orang yang menyakiti kita, marilah kita mengingat apakah kita pantas untuk membenci mereka, sedangkan Yesus tidak pernah membenci kita, walaupun kita seringkali menyakiti hatinya. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap belajar mengasihi, walaupun seringkali orang yang kita kasihi tidak pantas untuk menerima kasih yang kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa seringkali ketika kami menuntut orang untuk mengasihi kami sudah memberikan kasih kami yang tulus kepada mereka, namun mereka tidak membalas kasih kami dengan setimpal dengan hal yang baik juga. Kami seringkali sakit hati dan kami marah terhadap hal itu. Tapi dari firman-Mu kami melihat bahwa ternyata kami juga sebenarnya seringkali melakukan itu kepada Tuhan. Bahkan karena dosa-dosa kami, Tuhan harus mati di atas kayu salib. Tapi terima kasih karena Tuhan boleh menyatakan kasih kepada kami melalui pengorbanan itu. Dan melalui kebangkitannya, Tuhan menyatakan kepada kami bahwa kami telah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk juga sungguh-sungguh dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, walaupun kami tidak mendapatkan respon seperti yang kami harapkan. Tolong kami untuk dapat tetap mengampuni mereka. Terima kasih Bapa. Tolong kami, berkati kami sepanjang hari ini,
Pimpin kami dalam kegiatan belajar mengajar kami, karena kami tahu kami hanya bisa mengandalkan Tuhan untuk bisa terus melakukan apa yang baik dan benar di dalam dunia ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.